Pemirsa, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menargetkan kebakaran di tempat pembuangan akhir atau TPA Jatiwaringin dapat segera dipadamkan hari ini. Pemadaman api yang membakar TPA Jatiwaringin dilakukan dengan mengerahkan 2 helikopter waterbombing yang didukung tim darat dari BNPB dan Kementerian Lingkungan Hidup. BNPB mengingatkan kebakaran di TPA Jatiwaringin menjadi sinyal peringatan bagi seluruh pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan di TPA masing-masing agar tidak terulang seperti tahun 2023 saat 18 TPA di berbagai daerah terbakar. Mendatangkan 2 heli waterbombing. Tadi Bapak Menteri Lingkungan Hidup juga datang ke sana, bekerja sama Manggala Agni dari bawah menggunakan pipa panjang ditusuk, ya. Kemudian kita dari atas siram sampai padam. Sekarang api belum padam, tetapi sudah kecil, dan ada hasilnya. Ya, target kami hari ini bisa selesai. Tapi begitu El Nino, ya masyarakat harus paham tahun 2023 itu 18 TPA terbakar, termasuk gunung-gunung. Nah, jadi ini sudah mulai alarm ya dengan adanya terbakarnya Jatiwaringin ini, TPA Jatiwaringin, agar masing-masing kabupaten kota yang punya TPA dicek betul, hati-hati betul ya, jangan sampai kasus Jatiwaringin juga menular di tempat lain. Dan kita ingat pelajar pengalaman di 2023 di mana ada 18 TPA di kota-kota besar. Pemerintah Tangerang menyatakan keadaan darurat di tempat pembuangan sampah Jatiwaringin di Banten. Helikopter waterbombing dikerahkan untuk memadamkan api yang telah membakar TPA Jatiwaringin sejak Selasa 30 Juni 2026. 15 hektar lahan di tempat pembuangan akhir Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar sejak Selasa. Badan Penanggulangan Bencana Nasional atau BNPB telah mengerahkan helikopter pemadam kebakaran untuk menjangkau bagian-bagian TPA Jatiwaringin yang tidak bisa dijangkau pemadaman di darat. BNPB hari ini mulai melakukan metode baru penyuntikan air ke titik api untuk mempercepat proses pemadaman. Semua sedang berupaya untuk menangani kebakaran TPA Jatiwaringin di Kabupaten Tangerang, karena dari pusat juga hari ini kemudian bantuan dari pemerintah dari barat bawah bencana dan helikopter juga mulai lagi. Dan ini situasi semakin buruk karena cuaca, dan kemudian kita juga lagi tumpukan sampah yang sudah berpuluhan tahun ini juga mengandung gas yang bisa menjadi sumber dan diminta kepada masyarakat dengan jauh lokasi ini. Api yang membakar gunungan sampah menghasilkan asap tebal yang menyesakkan bagi warga-warga yang tinggal paling dekat dengan lokasi kebakaran. Misalkan itu ngap perih itu asapnya perih ngomong sih. Pada waktu asapnya ke sini udah pada ke sono semua. Kalau masih siang tuh panas udaranya ke sini semua. Jadi pada ke sono, mengungsinya di sono. Pada sambil ngeliatin api gede banget. Supaya diperbaiki aja bagaimana caranya, jangan sampai ngeganggu warga di sini gitu. Gimana termasuk terbesar ini. Ini semua sih biasanya mah ada nggak semua kebakar. Ini mah semua penuh. Ratusan warga terdampak mulai menunjukkan gejala ISPA. Ibu hamil, anak-anak dan warga lanjut usia termasuk di antara mereka yang dirawat dan dievakuasi dari area yang terdampak asap. Banyak dirasakan oleh warga, sebagian adalah sesak, Pak. Jadi kemarin pun kami dari mulai kejadian jam 11 ya, kita sudah membagikan masker sebagai upaya antisipasi kami dari pihak puskesmas ke warga-warga yang terdampak. Kebakaran TPA Jatiwaringin dinilai mengancam sistem pengelolaan sampah Tangerang. TPA Jatiwaringin sebelumnya mendapat sorotan karena disebut-sebut sebagai lokasi potensial untuk proyek pembangkit listrik tenaga sampah untuk melayani wilayah Tangerang Raya. Tim Liputan Metro TV.
Pemirsa, upaya pemadaman api yang membakar TPA Jatiwaringin terus dilakukan, sementara warga mulai mengeluhkan sesak nafas dan pusing akibat asap tebal kebakaran. Bagaimana upaya pemerintah untuk mempercepat pemadaman dan bagaimana mencegah kebakaran tidak kembali terjadi? Kita akan segera membahasnya bersama Gubernur Banten, Bapak Andra Soni. Selamat malam, Pak Gubernur. Selamat malam. Baik, Pak Gubernur, kebakaran sudah mulai terjadi sejak hari Selasa dan per hari ini hari Jumat. Bagaimana progres penanggulangan kebakaran di TPA Jatiwaringin? Ya, pertama kita menyampaikan keprihatinan terhadap musibah kebakaran tempat pembuangan akhir Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Dan sejak kejadian, Bapak Bupati turun langsung memimpin proses pemadaman. Dan semua pihak membantu dengan mengirimkan alat pemadam, mobil-mobil pemadam kebakaran ke Jatiwaringin. Namun dalam prakteknya terkendala karena kebakaran terjadi di puncak, di atas paling tinggi daripada TPA, di mana diketahui TPA ini sangat tinggi, bisa diperkirakan, dianalogikan kurang lebih sama dengan ketinggian 7 lantai bangunan. Dan alhamdulillah beberapa hari terakhir ini disupport oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional dengan 2 helikopter water bomber, di mana pada hari ini turun kurang lebih sekitar 70 kali penyiraman dari 2 helikopter tersebut, dengan sekali penyiraman kurang lebih sekitar 4.000 liter air. Dan alhamdulillah titik apinya berkurang, namun hasil penyiraman tersebut tentu akan menimbulkan asap. Nah, oleh karena itu pemerintah Kabupaten Tangerang menyiapkan pos 24 jam untuk melakukan pemantauan kesehatan bagi masyarakat dan juga mendistribusikan masker dan vitamin kepada masyarakat. Demikian untuk sementara yang bisa dilaporkan. Baik, Pak Gubernur, ini mungkin menjadi pertanyaan juga oleh banyak warga ataupun publik. Ini mengapa tumpukan sampah di TPA Jatiwaringin ini bisa berubah menjadi api yang sulit padam? Ini kan sebenarnya bukan kejadian pertama di Indonesia. Tadi seperti disampaikan di awal, beberapa kali kejadian, dan kemudian sebelumnya pernah terjadi di Rawakucing. Pemirsa sekalian, bahwa sampah di Banten ini rata-rata produksi satu manusia di Banten itu menghasilkan 700 gram timbulan sampah, sehingga Kabupaten Tangerang merupakan salah satu daerah terpadat dengan jumlah penduduk yang paling besar di Provinsi Banten, menghasilkan lebih dari 1.600 ton per hari sampah yang tempat pembuangan akhirnya berada di Jatiwaringin. Nah, tumpukan-tumpukan sampah ini tidak terpisah antara organik dan non-organik, di mana non-organik itu akhirnya akan menghasilkan metana, gas metana. Nah, kebakaran ini semakin meluas. Pertama karena faktor cuaca yang sedang terjadi saat ini, di mana panas kita sangat panas sekali, dan kemudian menyebar juga karena tiupan angin. Oleh karena itu menjadi catatan buat kita ke depan, bagi kita semua pemerintah daerah, bahwa pemilahan sampah itu menjadi sangat penting sekali, karena dampaknya bisa seperti yang terjadi sekarang di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Oke, baik Pak Gubernur, tadi BNPB juga mengingatkan bahwa kebakaran di TPA Jatiwaringin menjadi sinyal peringatan bagi seluruh pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan di TPA masing-masing agar tidak terulang seperti tahun 2023. Pada saat itu ada 18 TPA di berbagai daerah yang terbakar. Nah, ini bagaimana respon dari Pemprov Banten? Ya, kami sepakat dengan hal tersebut, dan saya telah menginstruksikan kepada Dinas LH untuk meninjau seluruh TPA yang ada di Provinsi Banten untuk memastikan bahwa tidak ada warga di sekitar yang melakukan pembakaran sampah. Seperti kejadian Jatiwaringin ini terjadi karena ada yang membakar sampah di luar TPA, lalu tertiup angin, dan kemudian karena memang sampah ini ada mengandung metana, sehingga mudah terbakar, sangat mudah terbakar. Nah, kita berharap mudah-mudahan upaya kolaborasi, upaya bersama-sama gotong royong dilakukan masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan juga pihak-pihak swasta bisa mempercepat pemadaman api. Dari 33 hektar lahan TPA ini, terdampak itu 15 hektar, kurang lebih 15 hektar. Awalnya hanya beberapa titik.
Baik, ini ada 15 hektar yang kemudian terdampak kebakaran. Untuk per hari ini ada berapa titik api yang saat ini masih belum dikendalikan, Pak? Dan kemudian bagaimana pantauan mengenai api yang masih membara di lapisan bawah sampah? Ya, secara umum yang terlihat sebenarnya api sudah bisa diatasi. Namun yang kita tidak bisa perkirakan itu adalah yang berada di dalam. Yang berada di dalam, sehingga ini harus diantisipasi. Ini juga kita harus khawatir juga tentang, harus waspada juga supaya jangan sampai terjadi longsor. Kemudian asap yang muncul karena hasil penyiraman, proses pendinginan, asap maka akan muncul. Jadi ada juga support dari Badan Penanggulangan Bencana, teknik pemadaman menggunakan selang yang ditembuskan di bawah agar bisa menembus titik api yang berada di dalam. Ya, kami sangat berharap support dari seluruh pihak agar api ini segera padam dan tidak menyebar ke area lain di TPA, karena TPA ini sangat vital bagi masyarakat Kabupaten Tangerang karena sampah pembuangannya dilaksanakan di sini. Baik, upaya pemadaman terus dilakukan, namun kemudian kepulan asap yang terbakar sudah mulai membahayakan kesehatan warga. Nah, ini apa kemudian upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Pemprov Banten? Tapi jawaban Pak Gubernur kita tahan dulu karena kita harus ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Dipersembahkan oleh Pemirsa, sejumlah warga terdampak kebakaran TPA Jatiwaringin di RT 14 Kelurahan Raji Kabupaten Tangerang memilih tetap bertahan meskipun asap kebakaran TPA menyelimuti rumah mereka. Berikut wawancara jurnalis Metro TV, Kautsar Prabowo dan juru kamera Suari dari TPA Jatiwaringin. Apa penyebabnya? Masih banyak masyarakat yang tetap berada di pemukiman atau di rumahnya dan enggan untuk dievakuasi ke lokasi pengungsian begitu. Saat ini saya akan berbincang dengan beberapa warga di RT 14 ini. Selamat siang, Ibu. Ya, selamat siang. Dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Fitri. Bu Fitri, ini kan kondisi kan cukup parah, Bu, ya? Ya. Ini kenapa sih, Bu? Mungkin Bu Fitri dan banyak warga sini yang memang tidak ingin pindah ke pengungsian begitu, Bu? Kita kalau malam mengungsi ke posko, ke balai desa di Tanjakan Mekar. Cuman kalau siang namanya kita ada rumah kan, jadi kita beberes rumah dulu, apa gimana dulu, nanti baru kita ke malam ke pengungsian lagi gitu. Sehari kan saya rasa ini kan cukup parah, Bu, asapnya. Ini gimana, Bu? Sangat mengganggu atau bagaimana? Iya, sangat mengganggu, tenggorokan sakit, terus pandangan mulai buram kan ya, karena emang asap, tebal banget kan asapnya gitu. Harapannya lebih diperhatiin lagi gitu warganya, karena emang tempat kita kan lebih dekat banget sama TPA Jatiwaringin, jadi dampaknya pasti udah paling banyak terkena gitu, dari baunya, dari lalernya, dari apalagi dalam kondisi kebakaran seperti ini, pasti asapnya udah paling pertama kita yang dapat gitu, tebal banget di sini. Betul, di sini udah berapa hari tetap berada di rumah, dan kenapa nih, Bu, tidak memilih untuk mengungsi ke desa Tanjakan Mekar? Mengungsi kalau malam doang, kalau siang mah enggak. Kenapa, alasannya kenapa kalau siang ini enggak mengungsi, Bu? Kan saya jualan sayuran, kasihan kan ibu-ibu kalau proyek itu kalau nggak jualan tuh. Ini udah 4 hari di sini, dan apa yang paling dikeluhkan dalam hal kesehatannya, Bu? Tuh, mata perih, tenggorokan, sering kepala pusing tuh selama ini nih. 4 hari ini bagaimana, Bu? Apa yang paling rasakan dalam hal kesehatan, Bu? Sesak napas sama batuk, kepalanya puyeng, pusing. Pernyataan dari warga RT 4 di Tanjakan Mekar memang dilematik.
sejumlah warga menyampaikan bahwa alasan tidak memilih untuk mengungsi ke kantor desa Tanjakan Mekar adalah karena terkait dengan ekonomi. Ada yang berdagang, harus ada yang mengurus anak dan juga mengurus suami. Dan ini menjadi dilematik dari warga RT 14 meskipun di tengah adanya kepulan asap yang cukup tebal dan sangat mengganggu pernapasan khusus untuk kesehatan. Ini mereka tetap berada atau tetap tinggal di pemukiman ketika siang hari. Namun ketika malam hari akan mengungsi ke kantor desa Tanjakan Mekar untuk mendapatkan tempat perlindungan yang baik. Dan saat ini emang mereka menginginkan dari pemerintah khususnya untuk agar ada bantuan lebih. Dan memang saat ini berdasarkan pantauan kami dari kantor desa Tanjakan Mekar sendiri sudah memberikan himbauan kepada masyarakat untuk mengungsi ke tempat yang lebih nyaman, khususnya untuk bisa menjaga kesehatannya agar lebih baik ke depannya. Dan demikian dari Tangerang, Pasar Prabowo, Suari, Metro TV. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan Pak Gubernur. Tadi kita sama-sama sudah menyimak bagaimana kemudian tadi ada keluhan dari warga di mana kepulan asap yang terbakar memiliki dampak signifikan kepada warga, tidak hanya aktivitas ekonomi atau yang terganggu, tapi juga kesehatan warga yang kemudian juga sudah terganggu. Ini bagaimana upaya penanggulangan dari Pemprov ataupun tindak lanjut dari Pemprov terhadap keluhan-keluhan warga? Ya, pertama melalui pemerintah Kabupaten Tangerang, kami telah meminta kepada masyarakat sekitar yang terdampak untuk diungsikan. Nah, di hari pertama itu kurang lebih sekitar 30 KK, sekitar 60-an orang itu sudah mengungsi di kantor desa. Dan kita berharap masyarakat berkenan untuk diungsikan sambil untuk melakukan pemadaman. Nah, proses pemadaman ini tentunya api yang padam itu setelah disiram akan mengeluarkan asap yang tebal. Nah, ini sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Oleh karena itu kita menghimbau untuk kiranya masyarakat berkenan untuk sementara kita mengungsi. Oke, untuk permohonan bantuan sendiri bagi warga seperti apa, Pak Gubernur? Alhamdulillah sampai dengan hari ini masih terkendali, masih mampu kita atasi. Banyak bantuan-bantuan dari teman-teman relawan dan juga bantuan-bantuan dari pihak swasta yang disalurkan, dan setelah ditetapkan sebagai status siaga darurat, maka pemerintah kabupaten insya Allah akan bisa mengatasi permasalahan dari segi bantuan kepada masyarakat. Yang paling utama sekarang adalah bagaimana kita bisa menjaga keselamatan masyarakat dan upaya maksimal penanganan pemadaman apinya. Ini yang utama kita harus lakukan bersama-sama. Oke, kapan target api dapat dikendalikan dan dipadamkan, Pak? Ya, harapan kita tentu sesegera mungkin, tapi secara teknis saya sampaikan tadi, kemarin Pak Bupati juga melaporkan saya, kendalanya itu adalah pertama kaitan dengan cuaca yang sangat panas, dan kemudian gas metananya ini juga menjadi sebagai mempercepat kebakarannya, dan kemudian tingkat kesulitan untuk memadamkan karena berada di ketinggian ini juga mempengaruhi menjadi handicap dari upaya pemadaman ini. Tapi berkat support dari seluruh pihak, dari LH, dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kemudian dari seluruh kepala daerah yang ada di kabupaten yang ada di Provinsi Banten juga mengirimkan tenaga bantuan, sehingga ada penanganan yang dilakukan melalui udara oleh BNPB, dan kemudian penanganan melalui darat juga dilakukan bersama-sama BNPB dan seluruh perangkat yang ada agar ini bisa segera bisa teratasi. Oke, data dari pemerintah daerah sendiri untuk warga yang terdampak ada berapa jumlahnya, kemudian yang mengalami kasus ISPA ataupun yang memang diharuskan mengungsi ada berapa Pak jumlah yang terdata? Sampai dengan saat ini data yang saya terima kurang lebih sekitar 109 orang. Dan tadi seperti yang diwawancara oleh Metro TV, ya kalau siang mereka kembali ke rumahnya, kalau malam mereka mengungsi. Kemudian agar adanya upaya mitigasi ketika kemudian agar kebakaran ini tidak terjadi lagi di TPA-TPA lainnya, apa kemudian upayanya, Pak? Pertama, hari ini kita fokus bagaimana kita bisa segera memadamkan api.
dan kemudian bagaimana kita juga fokus melindungi masyarakat kita dari keadaan saat ini, dan setelah itu kita akan bersama-sama mengevaluasi dan membuat sebuah rencana aksi agar peristiwa ini tidak terulang kembali di wilayah Banten. Baik, Pak Saat ini Gubernur. fokus kita adalah bagaimana kita memadamkan api. Baik, Pak Gubernur, Pak Andra Soni, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.